Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sampai hadirati azan syada salihin salam fitul muqarrabin. Usanila mu'alifat al-kitab. Saya Imam Bukhari sama Imam Az-Zakati. Sallallahu ba'ana umatina wa jantina wa jantina wa syahina. Usanila ma'hatina al-asqiya malang. Alamidi wa sadu alim. Lillahi ta'ala lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis nomor 104. An Abi Musa radhiyallahu an qala ja'a datang sapa rajulun inal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala mengko nanya sapa rajul, ya Rasul, mal qitalu fisabilillah. Mal qitalu itu apa? Mal qitalu tawi apa itu yang dimaksud dengan perang fisabilillah? Ada seseorang nanya ke Kanjeng Nabi, yang dimaksud perang sabilillah itu apa? Kenapa rajul itu nanya? Ini alasannya dia begini. Fa inna ahadana. Monggo sak temene sebagian dari kita iku yukotilu, ada yang berperang godoban atas dasar marah, ada orang yang berperang karena dendam. Kalau film-film apa itu balas dendam biasanya ada tuh. Ada orang yang perang karena marah, ada yang perang karena dendam, ada lagi wayukotilu, ada lagi orang yang perang hamiyatan karena membela diri. Jadi dia berperang karena membela diri. Karena banyak alasan orang perang, maka orang yang perang sabilillah itu apa kriterianya? Faqala mongko jawab sapa Nabi, man qatala litakuna kalimatullahi la ulya bahwa fisabilillah. Nabi mengatakan begini, yang perang sabilillah itu indikatornya ini. Man sapane wong qatala yang berperang litakuna supaya ono apa kalimatullahi, kalimatnya Allah iku iya utai kalimat Allah iku al-ulya yang tinggi, bahwa iku fisabilillah. Jadi orang sabilillah itu adalah orang yang berperang dengan tujuan bagaimana agama Allah itu menjadi lebih baik. Itulah perang sabilillah. Jadi perang sabilillah itu bukan perang karena emosi, bukan perang karena dendam, bukan perang karena apapun. Sabilillah adalah orang yang berperang karena niat tulusnya adalah membela agama Tuhan. Itu. Anda masih ingat ada riwayat suatu ketika Ali bin Abi Thalib itu perang dengan seseorang. Suatu ketika kemudian ketika mau dibunuh, orang itu marah kemudian meludahi Ali bin Abi Thalib. Begitu meludahi, Ali bin Abi Thalib langsung berhenti. Dia tidak jadi membunuh orang itu. Ketika ditanya, kenapa nggak jadi membunuh itu? Jawabannya Ali luar biasa. Saya tidak jadi membunuh orang itu karena saya khawatir saya membunuh orang itu bukan karena lillah, tapi karena saya emosi. Karena saya sudah diludahi, kemudian saya emosi, karena itulah kemudian saya membunuh. Saya khawatir kalau perang yang saya lakukan karena emosi, saya tidak tercatat sebagai sabilillah. Kayaknya kita perlu noto niat kita. An Abdillah ibnu Mas'ud radhiyallahu an qala, bainana suatu ketika anak tayang seniku amsi berjalan sapa ingsun ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi khirabil Madinati ing dalem luar kota Madinah. Suatu ketika Abdullah bin Mas'ud itu jalan sama Nabi. Kalau bahasa kita jalan-jalan aja kalau Anda kayak ke pasar. Nah, kalau ini Ibnu Mas'ud lagi jalan-jalan keluar kota bersama Nabi. Bahwa suatu ketika kemudian Nabi ku yatawakau berpegangan ala asabin asib mengatasi sesuatu ma'ahu saten Nabi. Mungkin kalau yatawakau itu bisa juga sandaran. Mungkin Nabi ketika itu lagi istirahat, lagi sandaran pada sesuatu. Kemudian famaro mengko lewat
binafarin lawan golongan minal Yahudi saking Yahudi. Pas lagi di luar kota ada orang Yahudi lewat. Fakola mongko menyampaikan, mongko berkata, sapa ba'duhum sebagian dari Yahudi libatin. Salu nanya sapa sira hu ing Muhammad ing Kanjeng Nabi anir ruhi. Salah satu Yahudi tadi bilang ke temannya, itulah ada Kanjeng Nabi, tolong tanya tentang ruh. Ruh itu apa? Saluhu anir ruh. Fakola kemudian berkata sapa ba'duhum latas aluhu. Yang lain ngomong, tanya, itulah ada Kanjeng Nabi, nanya tentang ruh itu apa. Yang lainnya, enggak usah tanya. Itu kayak kita ya, biasanya udur-uduran. Apa ngerti udur-uduran? Lah itu kongkon apa, suka mau aja, suka usah wis. Yahudi itu juga begitu. Yang lain pengen nanya, yang lain enggak usah. Layaji'u, tidak datang fihi dalam Kanjeng Nabi bisyai'in takrohunahu. Yang enggak suka sapa Nabi ing mereka. Faqala ba'dhum. Artinya mereka ada yang suka, ada yang ingin, ada yang tidak. Faqala mongko ngucap sapa ba'dhum lanas alannahu. Akan nanya sapa kita ing Kanjeng Nabi. Faqama kemudian berdiri sapa rajulun seseorang minhum faqala ya Muhammad ya Abul Qasim, memanggilnya Abul Qasim. Ini yang kemarin disebut kunyah. Masih ingat kemarin Nabi mengatakan kalau kamu punya anak, berikan nama anakmu dengan namaku, tapi jangan dengan kunyahku. Kunyah itu panggilan yang menunjukkan identitas tertentu. Orang Yahudi manggil Kanjeng Nabi itu bukan dengan Muhammad, tapi ya Abul Qasim, bapaknya Qasim. Karena Nabi punya putra namanya Qasim, yang kemudian wafat lebih dulu. Kalau kita punya anak jenenge Siti, celuk Pak Siti, gitu kan, itulah kunyah. Kita biasanya dipanggil dengan anak pertama. Anak pertama ya. Kalau Anda jadi anak terakhir, nggak masuk di nama bapak. Biasanya anak pertama. Ya Abul Qasim, itu kunyah. Maruhu. Orang Yahudi ada yang datangkan, Abul Qasim, maruhu, ruh itu apa? Fasakata. Mongko kemudian Nabi diem. Ketika beliau ditanya, ruh itu apa? Beliau diem. Fakultu mongko ngucap sapa ingsun inna usdune Nabi ku yuha. Lagi diberi wahyu sapa ilahi ing atase Nabi. Begitu Nabi ditanya, Nabi diem, kemudian Allah ngasih wahyu tentang roh. Fakumtu mongko berdiri sapa ingsun falama injala nalikane wis jelas anhu saking Nabi qala. Ketika selesai wahyunya, kemudian turun ayat ini. Wa yas'alunaka 'anil ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Jadi ayat ini ruh tentang ruh ini sebetulnya turun ketika Kanjeng Nabi ditanya oleh orang Yahudi, "Maruhu, ruh itu apa?" Berarti kita salah satu asbabun nuzulnya adalah orang Yahudi. Wa yasalunaka lan padha nanya sapa mereka kaing sira Muhammad anir ruhi saking ruh. Ayat itu langsung mengatakan mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Sing bertanya siapa? Ternyata bukan orang Islam, tapi orang Yahudi. Ruh itu apa? Kul ngucapa sira Muhammad arruhu tairuh iku min amri rabbi, saking urusan pangeranku. Wa ma utitum dan tidak dikasih sapa sira kabeh minal ilmi saking ilmu ila qalila kecuali sedikit. Kata Al-Quran mengatakan roh itu urusan Tuhan dan kita manusia itu tidak banyak pengetahuan kita tentang roh. Jadi Allah nggak ngasih kita tentang roh itu dan banyak. Pengetahuan kita tentang roh itu tidak gampang dan tidak banyak. Yang banyak biasanya pengetahuan itu terkait dengan persoalan empirik. Ngerti empirik ya? Persoalan yang bisa diamati, ini benda yang kita bisa observable, yang bisa kita amati, itu yang banyak kita tahu. Tapi persoalan yang tidak bisa kita amati, koyok malaikat, koyok segala sesuatu yang tidak observable, yang tidak bisa diamati, itu biasanya kita nggak banyak tahu. Bukan berarti nggak ada loh ya, bukan berarti kita nggak tahu, bukan. Tapi Allah mengatakan wa ma'utitu minal ilmi la qalila. Tidak banyak yang tahu.
hanya orang-orang tertentu saja yang kemudian mereka tahu, dan yang mereka ketahui pun tidak banyak. Wa Anasin radhiyallahu an qala, karena ana sapa Mu'ad radifu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala rohli ngatasé kendaraan. Faqala ya Mu'ad bin Jabal. Suatu ketika Mu'ad itu goncengan sama Nabi dalam satu kendaraan. Coba Anda bisa bayangkan, Nabi itu orang yang segitu hebat, itu biasa naik kendaraan goncengan dengan sahabat. Jadi kalau Anda ke kampus goncengan sama temannya itu biasalah. Yang nggak biasa itu lah yang kendaraan naik sendiri. Mbak bareng ya? Wah ngapunten, saya repot banget ini. Karena nggak mau digonceng. Nabi aja biasa. Goncengan dengan Abdullah bin Anas. Ala rohili ngatasi kendaraan. Kemudian fakola mongko berkata sapa Nabi ya Mu'ad. Fakola labaika ya Rasulullah. Nggih. Dipanggil lagi, ya Mu'ad, labbaika. Nggih. Sampai 3 kali. Untuk mengingatkan bahwa Mu'ad itu benar-benar akan concern. Faqala kemudian dawuh sapa Nabi dawuh gini, ma min ahadin, tidak ada dari seseorang yasyhadu yang syahadat, yang bersaksi la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah sidqan, secara benar, min qalbihi, saking atine man, kata Nabi, siapapun mereka yang bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, illa harama, kecuali mengharamkan hu ing man sapa Allah ala nari ngatasin rokok. Siapapun yang syahadat, insya Allah dia akan terjaga dari neraka. Karena itu kalau kemarin masih ingat ngaji di awal tentang rukun iman, rukun Islam, bahwa rukun iman itu 6, rukun Islam itu 5. Siapapun rukun Islam itu berarti meniscayakan kita harus melakoni 5, mulai syahadat sampai haji. Tapi kalau kita lihat misalnya di dalam Ibnu Hajar, dalam sarahnya Sahih Arba'in Nawawi, beliau ngajari kita begini, benar rukun iman, rukun Islam itu 5 ya, mulai syahadat sampai haji. Tapi kalau kemudian ada orang yang menunjukkan misalnya karena alasan tertentu kita belum bisa haji, itu bukan berarti kalau kemudian kita belum muslim, enggak. Kita sudah Islam, cuma berarti ada yang kurang karena kita belum haji. Kalau kemudian kita sudah mampu. Sehingga karena itu juga misalnya ada, biasa atau di masyarakat kita, ada syahadat sudah, sholat iya, tapi poso enggak. Poso enggak. Atau sholat iya, poso enggak, zakat enggak. Jadi mereka hanya syahadat, sholat, puasa enggak. Kemudian zakat juga tidak. Mereka muslim enggak? Kalau menurut Ibnu Hajar, mereka tetap muslim. Siapapun yang sudah syahadat, bahkan walaupun mereka, Ustaz ini ada orang yang syahadat saja tapi enggak sholat. Sholatnya belum, muslim enggak? Muslim. Pokoknya siapapun yang sudah syahadat berarti muslim. Hanya kemudian kemuslimannya belum sempurna. Sama dengan kita, begitu kita daftar jadi mahasiswa, maka kita jadi mahasiswa. Hanya ada yang mahasiswa semester 1, mahasiswa semester 2, ada mahasiswa yang tinggal skripsi, ada yang mahasiswa tinggal yudisium. Itu menunjukkan kualitas kita masing-masing. Kalau kita hanya syahadat saja, ya muslim, tetapi berarti belum sempurna. Kalau kita syahadat saja dan sholat, puasanya enggak, ya muslim, tapi berarti ada yang kurang. Kita syahadat, sholat, puasa, tapi zakat enggak, berarti ada yang kurang. Artinya, kalau kita siapapun yang sudah syahadat, maka berarti sudah muslim. Tugas dakwah kita, Anda, adalah bagaimana mengajak masyarakat yang kurang tadi menjadi penuh pengamalannya. Karena itu mereka yang sudah syahadat, siapapun, maka tidak boleh ditumpahkan darahnya, tidak boleh dibunuh. Hartanya tidak boleh dirampas, tidak boleh diambil. Harga dirinya tidak boleh dijatuhkan.
karena mereka muslim. Jangankan yang muslim, yang nggak muslim aja juga nggak boleh toh. Bahkan non muslim pun nggak boleh dihina, nggak boleh dibully, nggak boleh diperlakukan secara tidak baik. Nabi mengatakan siapapun yang sudah syahadat dengan benar sidqon min qalbihi illa haramallahu alan nar. Insyaallah mereka diharamkan masuk neraka. Qala ngendika ya Rasul ala uhbiru ana tidak akan menghabarkan sapa ingsun bi iklan ma annasa ing manusa fa tastabsyirun sehingga kemudian mereka akan menjadi senang. Anas kemudian Kanjeng Nabi kalau begitu ini nanti saya sampaikan ya ke masyarakat biar mereka senang karena dengan syahadat saja itu sudah terjaga dari neraka. Kala Nabi mengatakan idza yatakilu nalikane ya kata Nabi ya itu kemudian akan idza yatakilu mereka akan jadi semangat. Nabi mengatakan iya silahkan dikabarkan sehingga dengan begitu masyarakat menjadi semangat untuk Islam karena dengan syahadat saja itu telah menjaga mereka dari neraka sehingga kemudian hanya tinggal bagaimana meningkatkan kualitas. Wah baro kemudian memberikan kabar biya kelan tadi sapa Mu'ad inda mautihi nalikane menjelang matine Mu'ad ta'assuman kelan merasa bersalah maksudnya Mu'ad ternyata telat ngabari mestinya kan sejak awal Nabi mengatakan silakan disosialisasikan sehingga masyarakat menjadi senang dengan itu tapi sosialisasinya telat sehingga dia merasa bersalah kenapa sejak awal nggak disampaikan padahal ini kan luar biasa. Kita biasanya gitu toh ayo disampaikan benjing Ustaz nanti lali terakhir baru kita sadar kalau udah belajar kayak gitu toh ini UTS ya UAS ya mari kita belajar besok UAS alah masih 3 hari Ustaz nanti kita sadar itu besok UAS baru malamnya lembur kayaknya juga begitu Mu'ad ini sudah bilang Kanjeng Nabi bilang oh ya silahkan disebarkan silahkan disosialisasikan sehingga kemudian masyarakat menjadi senang ternyata telat. Beliau menyebarkan menjelang wafat, baru menyampaikan. Sehingga merasa bersalah karena enggak segera disampaikan. Wa an Ummi Salamah radhiyallahu an qalat. Ummi Salamah salah satu istri Nabi itu pernah bertanya ke Nabi. Ja'at datang sapa Ummu Salamah ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat, "Ya Rasul, Kanjeng Nabi, innallaha astunakan Allah iku layastahyi tidak pernah merasa malu sapa Allah minal haqi dari sesuatu yang benar. Wahal alal mar'ati ana ta ing atase perempuan min huslin saking mandi besar idah tamalat nalikane mimpi basah. Saya nggak tahu perempuan itu juga mimpi basah juga toh. Anda yang perempuan toh. Kalau laki-laki kan ada mimpi basah. Perempuan mimpi basah enggak? Mimpi ketemu sopo, kemudian lapo. Ummi Salamah mengatakan gini kan Nabi, kalau perempuan mimpi basah perlu mandi enggak? Kalau haid ya sebagai tanda balik. Masih ingat toh? Kalau balik itu laki-laki mimpi basah. Kalau perempuan itu haid. Bagaimana kalau laki-laki enggak mimpi basah atau perempuan enggak haid? Maka kemudian dalam fikih dikatakan kalau ada perempuan enggak haid atau laki-laki enggak mimpi basah, berarti batas minimal dewasa adalah umur 15 tahun. Kalau udah 15 tahun kok belum haid, ya dia sudah balik. Jadi kalau belum umur 15 tahun, perempuan adalah haid. Biasanya umur piro? Haid itu perempuan 10 tahun ya. 12. Biasanya ya sekitar 11 12. Kelas 5, kelas 6 SD. Kalau anak-anak itu kayaknya kelas SD kelas 6, umur 12 ya. 12 atau umur berapa itu? Kalau laki-laki sama umur itu. Kalau sampai umur tamat SD belum haid,
Nanti kan Anda harus paham, karena Anda ibu, biasanya punya anak perempuan. Kalau kita punya anak perempuan harus dampingi ketika dia mulai awal haid. Biasanya awal haid itu perasaannya macam-macam anak-anak kita. Karena itu Anda jadi ibu, nanti Anda harus dampingi anak-anak kita ketika mereka sudah mulai dewasa. Kalau sampai tamat SMA, tamat SMP, kok belum haid, maka fikih mengatakan umur 15 tahun. 15 tahun itu batas maksimal perempuan haid. Perempuan dianggap dewasa, termasuk juga laki-laki. Ummu Salamah nanya, Kanjeng Nabi kalau ada seorang perempuan mimpi, itu wajib mandi enggak? Faqala kemudian dawuh sapa Nabi alaihi salatu wasallam, idza ra'a, nalikane melihat nalik sapa mar'ah al-ma'a ing sperma atau ing sesuatu, artinya ketika seorang perempuan itu mimpi basah itu pun sama, mereka wajib mandi. Fahotot, mongko kemudian berubah apa Ummu Salamah. Jadi kemudian wajah Ummu Salamah berubah, mungkin merasa malu. Takti wajah tegese wajah Ummu Salamah. Waqalat ya Rasul, tahtalimu ana top mimpi basah sapa almaratu. Kanjeng Nabi, apa perempuan itu mimpi basah? Kata Nabi, na'am. Bisa juga perempuan mimpi basah. Jadi artinya mimpi basah ternyata bukan hanya laki-laki, perempuan juga bisa. Sehingga kalau perempuan mimpi basah, ya mereka wajib mandi. Naam taribat, mongko bebas apa yaminuka. Fabima kelan barang tushbihuha, kan nyerupai ha ing ini apa waladuha wajahe anaknya Ummu Salamah. An Ali bin Abi Thalib. Ini kalau mimpi basah wajib mandi, siapapun, apakah laki-laki atau perempuan. An Ali radhiyallahu an qala, kuntu ana sapa ingsun. Tetapi kalau dalam fikih Anda masih ingat mimpi basah itu kalau kemudian tidak laki-laki tidak keluar sperma, hanya mimpi saja, tapi tidak keluar sperma, maka tidak wajib mandi. Jadi kalau mimpi saja tapi tidak keluar sperma. Karena itu di sini katakan Nabi mengatakan idza ra'at alma. Kalau Anda melihat sperma, kalau untuk laki-laki maka berarti dia wajib mandi. Kalau mimpi saja tanpa keluar sperma tidak. Nah, sekarang kita lanjutkan. An Ali bin Abi Thalib qala kuntu ana sapa ingsun iku rajulan, seseorang madzaan yang sering keluar madhi. Madhi, kita harus tahu ada madhi, ada mani, ada sperma, ada madhi. Kalau itu beda. Kalau madhi itu biasanya keluar ketika kita laki-laki itu capek. Jadi kalau ada laki-laki kerja keras, fisik, kemudian capek, biasanya keluar madhi. Kalau sperma itu keluar yang terkait dengan hubungan seks. Walaupun tidak semua hubungan seks keluar sperma. Tapi sperma biasanya keluarnya dengan rasa nikmat. Nah, kalau madhi tidak. Madhi biasanya keluar ketika seseorang mengalami capek fisik. Nah, Sayyidina Ali itu sering keluar madhi. Fa'amartu, mongko perintah sapa ingsun al-Miqdad, ing Miqdad, ayas ala, yen to nanya sapa Miqdad an-Nabiya ing Kanjeng Nabi. Tapi Ali bin Abi Thalib nanya malu kalau nanya ke Nabi. Mungkin kayak kita. Karena beliau itu menantu, nanya mertua kan sungkan. Karena itu kemudian dia nyuruh Miqdad, temannya, untuk nanya ke Nabi. Apakah laki-laki yang keluar madhi, bukan sperma, bukan mani, itu wajib mandi enggak? Fasa'alahu, mongko kemudian nanya sapa Miqdad ing Nabi faqala, fihi iku ing dalem madza al-wudu. Kewajiban wudhu saja. Jadi kalau ada laki-laki keluar sperma wajib mandi, tapi kalau keluar madhi tidak wajib mandi, hanya wajib wudhu saja. Biasanya itu tadi keluarnya ketika orang capek banget, kemudian keluar itu, maka hanya wudhu saja, tidak mewajibkan mandi. Kalau sperma, keluar sperma wajib mandi, walaupun tidak ada hubungan seks.
Kalau untuk laki-laki suami istri, misalnya kalau dia mimpi, kemudian ternyata begitu bangun, benar-benar keluar sperma, maka wajib mandi. Walaupun tidak melakukan hubungan seks. Kalau melakukan hubungan seks suami istri, maka dia wajib mandi, walaupun tidak keluar sperma. Wa an Abdillah ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna rajulan sak temene seseorang iku koma berdiri fil masjidin dalam masjid. Faqala ya Rasul, min aina ta'muruna? Min aina dari mana ta'muruna perintah sapa tuan la ing kita anuhilla ento datang sapa kita. Ini maksudnya terkait dengan kalau kita umroh atau kita itu haji, dari mana kita datang? Apa istilahnya? Mulai masuk itu kalau haji mikot, masih ingat ya mikot. Kalau misalnya ini Ka'bah, ini Masjidil Haram, terus ini meja ini tanah haram, maka para sahabat nanya, kalau kita ingin masuk Masjidil Haram itu dari arah mana kita memulai? Setiap daerah beda. Dari mana kita akan datang? Faqala kemudian ngendika sapa Rasulullah, yuhillu masuk sapa ahlul Madinati min Dzul Khulaifah. Orang Madinah masuk Masjidil Haram itu lewat Dzul Khulaifah. Wa yahilu lan masuk sapa ahlus Sam minal Juhfati saking Juhfa. Wa yuhillu lan masuk sapa ahlu Najd min Qonin saking Qonin. Waqala lan ngendika sapa Ibnu Umar wa yaz'amuna menduga ana Nabi sallallahu alaihi wasallam wa yuhillu lan masuk sapa ahlu Yamani mi Yalamlam saking Yalamlam. Setiap daerah punya wilayah, punya jalan masuk. Nah, kalau kita umroh biasanya kita bisa mengambil beberapa mikote. Wakana lan sapa Umar yakulu lam afqahu tidak ngerti sapa ingsun hadhi min Rasulillah. Tapi kalau Ibnu Umar mengatakan saya enggak tahu perintah Nabi ini. Tapi hadis ini dari Abdullah bin Umar. Jadi ada pembagian, ya mungkin kayak kalau kita di Malang itu kan ada tuh kalau kita naik kendaraan, kalau daerah Surabaya turunnya Arjosari. Kalau daerah mana? Sana Kediri, Jombang, masuknya di Landung Sari. Kalau yang dari selatan, masuknya di mana? Terminal Selatan, Hamid Rusti, Gadang. Nggak ngerti Hamid Rusti itu. Terminal Hamid Rusti, Gadang. Jadi masuk Kota Malang kan ada wilayah sendiri-sendiri. Kita masuk Masjidil Haram juga begitu. Daerah sana masuk lewat sini, daerah sana masuk lewat sini, dan seterusnya. Wa anhu lan saking Abdullah bin Umar anna rajulan saat temene seseorang itu salah nanya sapa rajul annabiya ing kanjeng Nabi mayal bisu ma iku apa yal bisu memakai pakaian sapa muhrimu orang yang ihram muhrim. Kalau orang ihram namanya muhrim. Kalau orang yang enggak boleh kita nikahi namanya mahram. Jadi kalau perempuan lain, laki-laki lain yang enggak boleh kita nikahi itu namanya mahram, bukan muhrim. Iki muhrimmu itu enggak pas. Iki mahrammu tah. Istilahnya mahram. Kalau muhrim itu orang yang ihram. Kadang kita alah sepodo pokoknya maksudnya paham. Tapi pada mestinya istilah beda. Kalau muhrim itu orang ihram, kalau mahram itu jadi yang betul adalah apakah ini mahrammu, saudaramu mahram. Kalau muhrim itu orang ihram. Nah, seseorang itu pernah nanya Nabi, kanjeng Nabi, kalau kita lagi ihram, muhrim, pakaiannya kayak apa? Faqala mongko jawab sapa Nabi, layal bisu. Tidak boleh memakai pakaian sapa seseorang al-qamisa ing gamis. Orang yang ihram tidak boleh pakai gamis. Gamis itu apa? Baju panjang ya. Baju yang panjang biasanya laki-laki mulai atas sampai bawah. Gamis. Walal imamata tidak boleh pakai serban. Walal sarawil enggak boleh pakai celana. Walal burnus
tidak boleh pakai mantel. Jadi orang yang ihram hanya pakai pakaian kain. Apa itu? Nanti ya, kain ihram. Kalau kita pakai ihram, kalau teman-teman Buddhis sama toh. Teman Buddhis kan juga pakai ihram. Hanya beda warna. Kalau kita putih, mereka coklat. Kan ada toh. Orang Buddhis itu begitu masuk bukan agama Buddhis. Jadi Buddhis itu ketika mereka itu kemudian berikrar untuk menjalani tasawuf, kalau bahasa kita, maka kemudian mereka mengganti baju biasa dengan baju ihram. Ketika mereka pakai baju ihram itu, mereka sudah berikrar untuk meninggalkan duniawi, untuk fokus ke agama. Kalau sudah mereka berikrar begitu, maka mereka tidak nikah. Nah, tapi bagaimana kalau nggak kuat? Setelah orang tahun pengen nikah, maka mereka boleh kemudian menjadi orang biasa lagi. Kemudian nikah biasa. Nah, banyak juga yang Buddhis biasa toh, pakai pakaian biasa boleh juga. Tapi hanya ketika mereka sudah komitmen untuk meninggalkan duniawi, maka mereka pakai itu. Kalau kita pakai itu hanya ketika umroh aja. Ketika umroh kita pakai baju kain itu. Kita nggak boleh satu umroh itu nggak boleh pakai baju-baju kayak ini. Mantel, sarung, serban, gamis, celana nggak boleh. Kemudian nggak boleh pakai yang dijahit. Dijahit itu bukan pakaiannya kayak dijahit gini ya. Dijahit itu dalam makna kalau dalam fikih itu jahit itu adalah sesuatu yang melilit yang susah untuk dibuka. Jadi kalau kita ditali, itu ditali balik, itu dijahit juga. Karena dari tali yang pakai begini, kemudian kalau setengah begini, itu enggak. Tapi kalau dibalik lagi ditaleni, rapat, nah, itu dijahit. Itu enggak boleh. Walaupun kain biasa, tapi kalau ditalikan rapat, itu enggak boleh. Itu termasuk berjahit. Kemudian kalau jam, ada toh jam tangan yang pakai apa itu namanya, tali. Itu kan tali ada yang model masuk kemudian keluar. Nah, kalau hanya masuk saja setengah, maka termasuk boleh. Tapi kalau dimasukkan lagi, maka enggak boleh. Jadi nanti gampang itu. Nanti kalau Anda umroh gampang. Nah, sekarang paling bayangno yo enggak mudah. Nanti kalau umroh kita paham. Nah, itu yang kedua, enggak boleh pakai pakaian berjahit. Yang kedua adalah enggak walai sauban, tidak boleh menggunakan pakaian masahu yang terkena hu ing saub opo alwarosu wa za'faronu. Sesuatu yang wangen-wangen. Pakaian kita ketika kita sudah niat umroh tidak boleh menggunakan wangi-wangian, nggak boleh pakai parfum. Karena itulah kemudian para ulama biasanya, karena hadis Nabi itu mengatakan begitu kita niat umroh itu nggak boleh pakai wangen-wangen. Sebagian ulama kemudian kalau pengen pakai wangen-wangen, pakaikan sebelum berangkat. Jadi sebelum kita pakai baju umrohnya disemprot, dikasih minyak. Setelah itu selesai baru dipakai. Alasannya tadi kan saya nggak pakai kan sebelumnya. Itu ada yang membolehkan begitu. Jadi kalau pakai wangen-wangen sebelumnya, bukan sesudahnya. Awizak paron, nggak boleh pakai wangen-wangen. Fa'ilam yajid, mongko lamun tidak menemukan sapa seseorang nak lain ing sandal, fal yalbas, mongko hendaknya menggunakan sopoman khufaini yang sepatu. Kalau pakai sandal nggak ada, maka silakan boleh pakai khuf. Khuf itu sepatu. Tapi wal yaktok huma, hendaknya memotong sopoman huma ing khuf hatta yakuna, sehingga ono po khuf iku tahtal ka'bain, di bawah mata kaki. Kalau Anda pakai sepatu, maka sepatu itu harus di bawah mata kaki. Sepatu slop, nggak boleh sepatu yang tinggi. Itu boleh pakai sandal. Kalau nggak sandal ya boleh pakai sepatu, tetapi sepatu itu di bawah mata kaki. Nanti detailnya ada toh di
fikih, aturan main untuk kita umroh. Nggak boleh nutup kepala untuk laki-laki. Ini semua untuk laki-laki. Kalau perempuan kan enggak. Perempuan kan Anda pakai biasa aja, kan tetap nutup aurat. Sehingga orang umroh itu perempuan nggak ada bedanya dengan orang biasa. Nggak ada perubahan. Hanya laki-laki pakaiannya nggak boleh pakaian berjahit. Sepatunya harus di bawah mata kaki. Kemudian nggak boleh pakai tutup kepala. Tutup kepala yang gandeng dengan kepala. Jadi kayak kopiah gini nggak boleh. Tapi kalau nggak payung boleh. Payungan, karena payungan itu kan nggak nempel. Kalau di Saudi itu ada lagi payung yang masuk di kepala. Jadi begini, Ustadz pernah dulu beli begini. Ini kopiah, kemudian atau payung biasa itu, kemudian tengahnya dikasih karet, terus masuk di kepala. Jadi kalau kita pakai kopiah kemudian duri nih payungnya besar. Jadi payung yang dimasukkan ke kepala, bukan di tangan. Itu nggak boleh. Apapun untuk laki-laki yang kemudian gandeng di tubuh itu nggak boleh. Sama dengan ketika Anda sholat begini kan, kita tidak boleh bersujud meletakkan dahi di suatu tempat yang tempat itu bergerak karena gerak kita. Misalnya kalau Anda pakai mukena, kemudian mukenanya gede banget, atau biasanya laki-laki pakai serban, sholat pakai serban, kemudian serbannya itu begitu kita sujud dia ngelembreh gitu ya, maka serban yang ngelembreh tadi tidak boleh kita gunakan sebagai tempat sujud, karena kita tidak boleh sujud di atas barang yang barang itu bergerak karena gerak kita. Karena itulah kita perlu hati-hati ketika sholat. Ada hal-hal yang kita harus pahami, dan itu dijelaskan dalam fikih. Ketika kita ngaji Fathul Qorib tadi ya, Anda lihat itu. Oke, baik, nanti kita lanjutkan besok. Al-Fatihah. Rabbana fa'na bima lam tana rabbi alimna ladhi fa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati Rabbana fa'na bima lam tana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.